Taiwan melaporkan 68.939 kasus lokal, 143 kasus meninggal COVID-19 pada 15 Juni. Sementara dari kasus impor terdeteksi varian Omikron BA4 dan BA5 pada 26 orang. Berdasarkan laporan pertama CECC tentang kondisi perjangkitan di pusat-pusat perawatan sosial, terdata ada 30.420 penghuni yang terdiagnosis dari 1 Januari hingga 12 Juni. 2.665 darinya menderita gejala menengah dan akut, sedangkan yang meninggal setelah dirawat di rumah sakit berjumlah 264 orang hanya pada 12 hari pertama bulan Juni. Ini berarti tingkat kematian mencapai 2%, 13 kali lipat lebih tinggi dari tingkat kematian total 0,15%. Mengingat bahwa mayoritas penghuni adalah kaum lansia, ada dokter mengimbau dilaksanakannya tes secara rutin untuk mengurangi tingkat infeksi dan kematian. Ada juga pakar yang beranggapan bahwa angka tersebut akan perlahan turun seiring meningkatnya tingkat pemberian obat. Memang perjangkitan di pusat perawatan sosial adalah tantangan paling berat dalam pencegahan pandemi. Kestabilan pemberian obat dan pencegahan kluster penularan akan menjadi fokus CECC. Banyak penyintas COVID-19 menderita gejala sisa seperti batuk-batuk, kehilangan ingatan, dan mudah letih. Menurut statistik WHO, gejala yang disebut long COVID itu terjadi pada hampir 20% terdiagnosis. Di Taiwan, jumlah terdiagnosis telah melampaui 2,8 juta orang, tapi ditambah dengan penderita tak terdaftar, disinyalir telah mendekati 6 juta orang. Banyak dokter khawatir pasien long COVID di Taiwan akan menembus 300.000 orang. 走路会喘，有的皮肤也会红疹，睡不着，心悸。 Menghadapi kemungkinan memuncaknya jumlah penderita long COVID pada Juli hingga Agustus, para dokter mengimbau pemerintah untuk siap-siap membuka lebih banyak klinik rawat jalan, juga mengajukan efek positif dari pengobatan serta akupunktur tradisional Tiongkok dalam mempercepat penyembuhan dan pemulihan kekebalan tubuh. 改善呼吸功能改善这些肌肉的这些萎缩无力，这些中医其实都很有帮忙。 Dokter juga berbagi manfaat dari cara pijat titik refleksi tubuh bagi para penderita long COVID. Korea Selatan membuka kembali pariwisata tanggal 1 Juni. Banyak warga Taiwan segera mengajukan permohonan online kini dengan lancar memperoleh visa dan siap-siap berangkat ke Korea. Seiring pelonggaran perbatasan di mancanegara dan diperpendeknya durasi karantina di Taiwan, keinginan warga untuk berwisata ke luar negeri pun meningkat. Tapi Biro Pariwisata masih melarang wisata kelompok tur dan mengingatkan wisata individu untuk memerhatikan peraturan masuk masing-masing negara. 有些的国家它会要求你要做所谓的这个就是旅游医疗险。那以泰国为例，它就有要求要到1万美金。 Sementara itu, pelonggaran perbatasan Taiwan mulai berlaku 15 Juni. Layanan transit dipulihkan di bandara dan layanan antar jemput individu kini diizinkan. Anggota Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok Yang Jie-chi menegaskan dalam pertemuan dengan penasihat keamanan nasional Amerika Jake Sullivan di Luxembourg pada tanggal 13, masalah Taiwan menyangkut fondasi politik dalam hubungan Tiongkok-Amerika dan akan menimbulkan dampak subversi jika tidak ditangani dengan baik. Tiongkok belakangan juga kerap mengungkapkan bahwa Selat Taiwan bukan perairan internasional. 中国对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权。 Menurut Bloomberg News, pihak militer Tiongkok berkali-kali membantah gagasan Amerika perihal perairan internasional, menganggap bahwa aktivitas kapal militer asing di Selat Taiwan seharusnya dibatasi. Atas pernyataan ini, Kementerian Luar Negeri Taiwan tanggal 14 menyampaikan sangkalan resmi. 外交部我们无法接受，并且我们予以谴责。 我觉得中共的说法其实就是他法律战跟舆论战的一部分。那中国大陆他会展现他强力的政治的决心，去捍卫台湾属于中国的一部分。也希望美国最后可以知难而退。 Pakar berpendapat serangkaian respons kuat Tiongkok perihal isu Taiwan bertujuan mendeklarasikan pendirian Tiongkok pada Amerika. Tapi apakah akan ada langkah berikutnya masih tidak diketahui. Sementara itu, juru bicara Departemen Pertahanan Amerika menegaskan pelayaran kapal militer di Selat Taiwan sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional.